Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan bahas mengenai passive income saham buat Rabu ini ya. Rabu besok deh. Analisa saham pilihan dan bahas saham-saham yang kalian request. Oke guys, kita masuk aja langsung ke ini ya. Sorry banget kemarin beberapa hari ini bener-bener gue tepar ya. Sakit banget suara gue, kalau lihat masih mesra-mesra ya. Ini memang agak-agak masih batuk ya guys ya. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa full force ya buat kalian. Oke, hari ini ditutup menurun ya, IDX ya guys ya. Kalau kita lihat di trading view ya, produk supercharge, oh my goodness, composite, dia masih turun ya guys ya. Jadi IDX seperti yang gue bilang ya, dia akan masuk ke bottomnya di sini 6676 ya guys ya. Jadi complete lah prediksinya bahwa dia akan naik sini. Apakah dia akan naik di sini? Kita lihat aja. Mungkin kalau misalnya nih just for the tiktokers ya, buat traders tiktokers gitu ya. Begitu 1-2 candle dia mulai naik, big capnya boleh diincar ya, dengan target di 6943 ya. Mudah-mudahan ini dari awal dari IHSG di saat dia turun menyentuh 6600 dan balik lagi ya. Mudah-mudahan ya menyentuh dan balik lagi, karena di sini perlawanannya tinggi ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal bahwa dia akan breakout di atas 7.200 ya. Well, tetap kita selalu bisa berharap ya, walaupun harap-harap cemas. Oke guys, kita masuk lagi ke sektornya. Sektor dari IHSG. Up heat map stocks ya. Kita bisa lihat bahwa dari IHSG ini S&P 500, kita pilih Indonesia ya. Jadi kamu tiap hari bisa lihat ya, kerjaan gue kayak gini gitu ya. Kita review masing-masing ya. Dari daily ya, kita lihat bahwa sektor finance masih merah dengan BBRI yang hijau. Energi mineral ditarik oleh Bian karena dia yang naik ya, walaupun UNTR, ADMR ya, ADMR semuanya masih merah ya. Adaro masih stagnan. Non energy mineral hampir semuanya merah ya, termasuk Inco dan yang lain-lain. So be careful. Tapi tolong dilihat apakah sesuai dengan trading harian, mingguan, bulanannya kalian gitu ya. Sometimes mereka udah sentuh support mau naik, mungkin kalian boleh lihat ya. Go to hari ini nama baik ya, 0,85 ya. Overall dari sini kita bisa lihat bahwa turun ya, jauh ya. Top stock yang ditradekan market capnya adalah di BBCA, BBRI, Bian gitu ya. Volume yang paling banyak ada di GoTo dan di Bomi ya. Lalu ada vendor-vendor goreng-gorengan, KTDN, Vior dan segala macam ya. Lalu juga ada movers ya. Movers kali ini di bulan Mei sampai bulan Mei ya guys ya, masih yang leader GoTo turun naik ya. BBRI, MAPI masih oke. INDF boleh dilihat, KLBF, Arto ya boleh dilihat ya. Yang turun ada Bian ya secara bulan Mei gitu ya. Lalu ada United Tractor nih yang paling gede ya guys menurut gua gitu ya. MDKA juga 25%. Oke. Tadi seksinya yang paling tinggi adalah healthcare dengan KLBF ya, naik lumayan tinggi gitu ya. Yang lain hampir semuanya merah ya gitu ya. Overall consumer cyclical dan transportasi masih merajai di year to date sampai saat ini. Oke guys, lanjut kita akan masuk ke saham-sahamnya. Dari ini udah masuk bulan pemilu ya guys ya, mulai yang gini. Jadi kamu bisa lihat saham-saham yang mungkin saham A, saham B, saham C gitu ya, yang dimana kalau dia jadi wapres ya, saham ini akan naik. Kalau chartnya mulai naik yang saham yang big, nah mulai saham-saham yang itu yang akan naik ya. Jadi bolehlah dilihat-lihat gitu ya, nah di saham-saham tersebut. Oke. Juga jangan salah, minggu-minggu ini walaupun dia banyak yang turun adalah waktunya bagi dividen ya guys ya. Jadi monggo dilihat-lihat saham yang mempunyai jadwal RUPS yang akan memberikan dividen yang lumayan. Salah satu contohnya adalah saham-saham energy minerals yang mungkin boleh kamu lihat, yang dimana ekspektasi mereka ya dari harga mineral yang sangat tinggi di tahun lalu mungkin
akan menjadi pembagi dividen yang lumayan besar. Oke guys, itu aja dari gua, dan kita akan bahas saham-sahamnya next time abis ini. Monggo yang mau lewat dulu, iklan-iklan ya guys ya. Kalau mau ikutan latihan cuan FX, monggo loh. Kita akan masuk ya ke saham-sahamnya. Jadi ada beberapa saham yang nggak banyak sih ya. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, ada 10 ya saham yang mungkin gue lihat bisa dicopet atau bisa di swing. Salah satu contohnya adalah ini ya, gue taruh di sini. Tapi ini harus hati-hati ya guys ya. Pertama adalah BMTR. Nah ini saham-saham Global Mediacom ya. Ini saham mungkin buat copet lebih bagus ya guys ya. Jadi jangan, hati-hati karena ini masih down trend line-nya masih turun ya, dan ini baru mau naik gitu ya. Jadi kalian hati-hati ya. Kalau besok turun harus hati-hati karena ini adalah ada resisten yang kuat di sini ya. Tapi bisa dicopet ya. Mungkin 2-3% jebret bisa diambil ya. Oke. Alright, 303 gitu ya. Udah selesai. Cepet banget ya, cuma 1% itu om. Ya well, dihitung lagi ya risk reward rasionya. Kalau gue lihat dari 1 hour-nya ya, nah ini udah mulai turun ya. Kalau dia mulai naik lagi ya di 1 hour atau 1 minutes ya, mungkin bolehlah dilihat ya. Kita tinggal lihat aja ya, jangan lihat daily-nya aja, mantengin order book ya, jangan salah loh. Makanya nanti kalau buka kelas gua kasih tahu. Oke. Yang kedua ada BNGA guys. Nah BNGA ini kalau menurut gua ya guys ya, ini lumayan ya, dari udah bulan Mei dia naik terus ya. Nah ini udah lumayan tinggi buat copet, oke. Buat swing ya, tunggu di area 1315. Di saat dia mantul 1315 mungkin bolehlah diambil menuju 1600. Oke. SL pasang di 1270. Lanjut setelah itu, ini adalah saham mungkin buat teman-teman syariah ya, saham-saham properti namanya DILT ya. Ini kayaknya baru mau jalan ya guys ya, dan body candle-nya lumayan nih ditaruh di sini. Mudah-mudahan naik ya menuju 228 ya. Buat trading harian oke banget buat 36%. SL di bawah 177 ya, beli area 189, target 210 or even 228. Lanjut setelahnya ada namanya NISP. Ya, NISP ini adalah saham bank ya, yang dimana diem dari Desember atau dari Maret 2023 naik terus ya guys ya. Nah ini ya, kalau kalian lihat patternnya adalah dia mantul di averages 20 harinya. Untuk saat ini masih jalan agak ketinggian gitu ya. Buat copet oke, atau fast trade atau one day trading oke gitu ya. Untuk swing kalian tunggu di area 940 950. Saat dia mantul boleh diambil menuju 1200. Oke. Lanjut setelah itu ada nih salah satu saham yang dimana saham kepartaian aja ya, kalau kepartaian ya. Nah, jadi ini mulai jalan lagi, targetnya sini ya guys, 1200. Beli di area 1030, beli di area SL di bawah 965 ya. Target 1170 1200 ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Lanjut setelah itu ada ACES ya. Nah, ACES juga lumayan ya guys ya. Ini baru mau naik ya, dan mudah-mudahan bisa nyampe 650. SL taruh di bawah 6515, beli di area 555, mudah-mudahan nyampe 650 645 ya. Lanjut setelah itu ada saham namanya Kayu ya.
Kayu ini saham namanya Darmi Persada ya. Dia nggak ada dividen ya guys ya. Jadi lebih cocok untuk dicopet aja. Ya, ini adalah related dengan wood industry ya guys ya. Lagi jebret. Mudah-mudahan ada sekali lagi untuk jebret gitu ya guys ya. Buat swing tunggu di area 81. Di saat dia turun mantul baru diambil gitu ya. Untuk copet monggo lah diambil, silakan, mudah-mudahan bisa nyampe 92 96. Oke, lanjut. Setelah itu ada saham kecil namanya Esta ya. Esta Multi Usaha ya guys ya. Ini adalah saham perhotelan dan komersial properti ya. Jadi sama kayak deal mulai jalan gitu ya. Buat dicopet oke banget ya. Beli di area 103, SL di 90-an gitu ya. Target 124 oke lah gitu ya. Lanjut setelah itu Okas, saham emas ya, hati-hati tapi ya, yang satu lagi geblok, yang lagi turun ya. Jadi kamu harus hati-hati. Buat copetan sih oke, target 173 oke banget. Ya habis itu lepas ya. Hati-hati ya guys ya. Karena di sini ada resisten kuat yang dimana ditembus habis itu dia selalu fake ya. Kayak fake taksi ya, kalau kamu tahu fake taksi gitu ya, ngakunya ngajak orang tetapi ngajak yang lain ya. Oke, ini dia ya, jadi harus hati-hati kalau kamu ambil saham-saham ini, tapi buat dicuankan dikit boleh lah ya. Lanjut setelah itu ada saham namanya MAPA. Ya, kalau MAPI mungkin udah banyak yang ambil gitu ya. MAPA ini kalau menurut gua malah lebih long lasting ya. Mudah-mudahan lancar ya. Saham ini adalah saham retail sporting goods ya. Sport station dan yang lain-lain ya. Pada beli sepatu belum? Ya mungkin pada beli sepatunya di sini ya. Kalau nggak salah ada beberapa ya selain sport station dan lain-lain ya. Nah, ini mudah-mudahan lancar ya menuju 6.500. SL ditaruh di bawah 5.200, beli di area 5.500. Oke guys, itu dulu ya mungkin dari gua ya. Kalau mungkin ada pertanyaan MAPI gimana? Oh MAPI ya sebagai teaser ini juga masih oke ya guys ya. Tinggal tunggu aja pantulan di 1635, mudah-mudahan lancar naik ke atas, dan ini masih oke banget. Oke, next adalah request kalau kalian ada dari TikTok, YouTube dan Instagram. Monggo yang mau lewat sekalian. Alright, jadi request dari kalian, gue akan buka TikTok dulu, kali ada ya. TikTok di dinding. Cleo, Aces, Asa, SSIA, ya oke. Cleo kalau menurut gua ini lagi tes support ya. Tes support dulu setelah breakout. Begitu dia mantul 570 monggo dibawa, diambil ya. Mudah-mudahan target 760 bisa jalan ya. Ini harus hati-hati ya guys ya. Ini jebolnya lumayan dalam ya. Gue takutnya dia jebol lagi. Jadi kita mendingan tunggu dia mantul atau naik atau rebound gitu ya, baru firm gitu ya di atas 630 baru kita ambil. Target 775, SL di bawah 570. SSIA tadi ditanya sama Om Ervan. Ini masih turun ya guys ya. Jadi tunggu dulu. Kalau dia naik ke atas monggo diambil. Pasang SL 398 kalau dia mantul. Asa kalau menurut gua nih ada tanda-tanda ya dia mau tes support dulu ya. Kalau kalian belum beli, tunggulah di pantulan di 1030. Kemungkinan besar mantulnya reboundnya di situ. Kalau misalnya dia rebound di situ boleh dibeli, pasang SL di bawah 945 dengan target 1500. Oke? Asa oke, udah ya. Terus abis itu ada, kita masuk Instagram.
Ada message nggak nih? Oh ada, Fauzan minta cepin om, cepin ya, lagi bagus ya katanya ya, ayam gitu ya, ayam ya, baru bagus sekali ya. Tunggu pantulan naik target 5530 ya, atau 5300. SL pasang 4780 ya, mudah-mudahan nyampe 5350. Alright, itu cepin ya. Lalu setelah itu ada apa lagi nih? Indi PA untuk di hold sampai akhir tahun, boleh masuk sekarang nggak ya? Gua akan nunggu dia mantul dulu ya. Sebagai contoh misalnya PTBA ini masih turun ya. Untuk di PAWA pantul, kalau dia mantul tembus 3530 mungkin oke ya, atau 3600. Tapi untuk saat ini belum. Hati-hati, gue takutnya dia turun lagi ke bawah ya guys ya. Ini juga sama dengan Indi, dia turun, ini semuanya turun. Kalau dia jebol dari 2010, mendingan nggak usah ya. Tapi kalau dia berhasil naik ke 2200 mungkin oke, bisa diambil ya. Lalu setelah itu ada Adaro kalau nggak salah baru report ya. Kalau menurut gua Adaro nih ya, ini juga sama ya guys ya. Jebol dia dari 2600, hati-hati. Kalau dia naik 2770 mungkin bisa nyampe 3000 ataupun 3300 ya. Hati-hati ya, siklikal, soalnya siklusan soalnya ya. Lanjut setelah itu, ini udah kita masuk ke YouTube ya. YouTube dari yang kemarin, kita lihat apakah dia ada ya. YouTube ada pertanyaan? Nggak ada. Sini ada pertanyaan, bahas agro sama best. Terima kasih. Agro masih turun ya guys ya. Nih kalau kita bisa lihat, ini masih turun dan masih sideways ya. Kamu harus bisa nih liatin kayak gini. Kalau dia mau naik di atas ini, kamu mau ngambil dari bawah gitu ya. Make sure dia nggak turun jebol dari 346. Begitu dia naik 368 mungkin oke lah sampai 430. Dihitung lagi risk rewardnya, dan ada kemungkinan dia bisa sampai 472. Oke? Itu agro. Lalu yang kedua ada BEST ya, BEST tadi. Ini adalah real estate ya guys ya. Hati-hati ya, apakah ini udah nyampe supportnya, dan ini false break. Tunggu, mendingan kalau belum punya di atas 159. Kalau udah punya, pasang SL di bawah 147, di atas 159 baru boleh beli lagi. Target 185. Oke? Alright. Oke, itu aja mungkin ya dari gua. Semoga berguna. Nantikan besok lah ya, kalau sempet ya, kita online atau hari Kamis malam ya. Kamis malam ya. Oke, itu aja dari gua, Dev Trader 8 signing out. See you, happy cuan guys, bye.